Ya, angka kematian kasus COVID-19 di Indonesia dalam beberapa hari terakhir tercatat tertinggi di dunia, menyalip India dan juga Brazil. Tingginya angka kematian ini linear dengan jumlah kasus harian di Indonesia yang terus memecahkan rekor. Dan tadi juga sudah dibahas dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, yang memprioritaskan saat ini semua rumah sakit di Jawa Timur untuk pasien COVID-19 dan ada sejumlah langkah lain untuk menambah rumah sakit darurat di beberapa kota dan juga kabupaten. Saya akan dalami lagi mengenai ironi angka tinggi kematian COVID-19 di Indonesia dengan dua narasumber yang sudah bergabung untuk melengkapi dialog kita di Newscast. Ada Prof. Chandra Yoga Aditama, Direktur WHO Asia Tenggara 2018-2020, dan juga Prof. Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 ID. Selamat malam Prof. Chandra, Prof. Zubairi, apa kabar? Selamat malam. Baik, kita membahas malam hari ini soal angka kematian COVID-19 di Indonesia yang sangat tinggi, bahkan beberapa hari terakhir sempat ada di posisi puncak paling atas dibanding dengan negara-negara di dunia. Saya akan ke Prof. Zubairi dulu. Prof, bagaimana sebetulnya Anda melihat ya, atau kemudian Anda berkorespondensi dengan rekan-rekan nakes soal kondisi-kondisi pasien saat ini, apa yang membuat atau penyebab kemudian angka kematian kita begitu tinggi saat ini? Iya, kalau melihat dari data-data total yang meninggal sewaktu isolasi mandiri, ya saya agak khawatir bahwa memang sebetulnya dari sebagian yang banyak yang isolasi mandiri itu sebetulnya memerlukan perawatan di rumah sakit supaya bisa tertolong. Nah, kita memerlukan bed rumah sakit yang banyak, termasuk juga rumah sakit darurat. Kemudian tata laksana beberapa obat yang kelihatannya sudah mulai sulit didapat, remdesivir dan yang lain, saya kira perlu segera diatur. Demikian pula masalah oksigen, karena kalau pasien dengan masalah paru yang berat, kemudian oksigennya habis, itu bisa amat membahayakan. Selain juga itu kan kalau di ujungnya, artinya di tempat pasien yang dirawat, di lain tentu pasien-pasien baru kita harapkan mulai berkurang. Jadi memang PPKM yang darurat ini perlu jauh lebih didisiplinkan dari yang sekarang. Oke, baik. Prof. Zubairi Jurban, apakah kematian yang tinggi ini semata-mata ya memang karena mungkin linier dengan angka positif yang terus bertambah, atau ada faktor penyebab lain yang membuat angka kematian sulit untuk ditekan lagi? Iya, jadi kembali lagi. Jadi kalau misalnya yang kalau isolasi mandiri itu kan yang OTG ataupun yang ringan sekali. Masalahnya sekarang tidak hanya yang ringan sekali, namun sebetulnya ada yang ada pneumonia tapi dirawat di rumah, kemudian saturasi oksigennya sudah sekali tapi dirawat di rumah karena rumah sakitnya penuh. Selain penularan yang terus terjadi, banyak kluster-kluster baru. Jadi memang kita harus all out dari semua upaya, harus lipat gandakan intensitasnya. Oke, bahkan beberapa cerita nakes juga ya Prof, ini yang meninggal dunia tidak lagi kemudian hanya sekedar lansia saja, tapi ada anak-anak, pasien anak-anak, bahkan juga yang relatif lebih muda usianya. Iya, benar sekali. Jadi ada lumayan banyak nakes yang terinfeksi, banyak banget. Yang meninggal, saya masih ingat di 1 Juni itu 374. Kemarin sudah 70 lebih. Jadi kecepatan meninggal dalam beberapa terakhir ini memang amat sangat mengkhawatirkan. Kemudian walaupun di Amerika juga ada, namun yang mengkhawatirkan itu yang sudah divaksinasi 2 kali pun masih lumayan banyak yang terinfeksi. Kemudian yang sudah terinfeksi 1 lagi, sudah vaksinasi 2 kali, masih juga bisa terinfeksi 2 kali. Jadi memang varian yang Delta ini memang amat sangat mudah menular dan bikin pasien masuk rumah sakit.
Oke, baik. Saya ke Prof. Chandra Yoga. Prof, dari kacamata Anda bagaimana melihat angka kematian kita yang tinggi? Sekarang kita sudah di fase itu, di fase di antara negara-negara lain, kita bahkan ada yang tertinggi, tidak hanya kasus harian tapi juga kasus kematian, menyalip negara-negara seperti Brazil dan juga India. Jadi kalau kita lihat angka hari ini, kita yang tinggi bukan hanya kematian. Ya. Semua sudah tahu angka kasus baru juga tinggi lebih dari 50.000. Tapi ada satu yang sangat penting, yaitu positivity rate sudah di atas 30%. Biasanya 20% itu juga sudah sangat tinggi sekali sebenarnya. Sekarang sudah di atas 30%. Dan itu artinya penularan di masyarakat itu makin besar. Kalau penularan di masyarakat makin besar, kemungkinan orang sakit itu makin besar, dan akhirnya kalau sakitnya berat harus masuk ke rumah sakit, sementara rumah sakitnya sudah dalam posisi yang berat sekali. Saya kasih ilustrasi saja, 31% itu kalau kita cek dengan negara tetangga ini, negara tetangga itu angkanya 2%, 3%, yang besar itu Malaysia 8%. Ya. Kemudian India yang pernah dulu 20%, sekarang positivity rate 2%. Jadi di hulu, rate dicegah, turunkan semaksimal mungkin, kemudian memang rumah sakit harus diupayakan untuk berfungsi lebih optimal lagi. Hanya saja, rumah sakit ini kan kalau menurut saya ada 3 nih. Zaman dulu saya atau guru saya Prof. Zubairi, sekolah kan kita belajar tentang bed occupancy rate, rumah sakit penuh apa tidak penuh, berapa lama menunggu. Sekarang kan ada sesuatu yang baru, ada jumlah antrian di IGD. Itu kan nggak pernah dulu ada begitu. Yang penuh itu bed di rumah sakit. Sekarang orang sudah antri untuk masuk IGD. Itu udah hal yang menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan memang sudah betul-betul berat. Jadi harus ditangani di hulunya juga, sementara di rumah sakitnya juga memang harus ditangani. Hanya saja, kalau menambah bed mungkin bisa lah, tambah bed, so oksigen sesuanya bisa didatangkan, ventilator mungkin bisa mengambil dari luar negeri, tapi nakes ini bagaimana? Nakes ini memang perlu jadi prioritas penting, dilindungi supaya mereka tetap dapat bekerja dengan baik, dan akhirnya itu juga punya peran untuk mencegah perburukan atau katakanlah memberikan pelayanan lebih baik bagi masyarakat. Jadi saya berpikir hulunya mesti dikejar habis-habisan, sementara di rumah sakit memang kita harus kerja all juga seperti disampaikan Prof. Ya, kekhawatiran positivity rate 30%, angka yang sangat tinggi sekali ini Prof. Apa yang bisa kita pelajari dari negara-negara lain yang tadi Anda sebut berhasil menurunkan angka positivity rate mereka, atau paling tidak di angka seperti tadi Anda katakan ada 8% dan 2% misalnya? Penularan di masyarakat dasarnya diturunkan dengan 3 hal. Nomor 1, pembatasan sosial. Pembatasan sosial yang paling sederhana, pakai masker, menjaga jarak, itu pembatasan sosial. Tapi yang lebih ekstrim lagi, katakanlah yang sekarang kita lakukan, PPKM darurat yang diimplementasikan secara penuh begitu ya. Kalau mau lebih ekstrim lagi, lockdown. Dengan pembatasan sosial, maka kontak antara orang ke orang itu dikurangi. Ya, kemungkinan tertular dikurangi. Dengan pakai masker yang baik, jaga jarak yang baik, kemungkinan tertular dari orang ke orang dikurangi. Itu poin pertama. Dan itu sudah terbukti di banyak tempat akan menurunkan kasus. Yang kedua memang tes dan trace. Gitu ya. Kalau kita sekarang sudah berhadapan dengan kasus yang cukup banyak di rumah sakit yang sulit, ya katakanlah kita menangani 100 kasus yang sudah sulit di rumah sakit. Yang 100 ini ditangani, diobati dan segala macam, tapi bukan tidak mungkin di luar ada orang yang jalannya tidak terlalu berat, kemudian tidak ditemukan karena tesnya tidak dilakukan. Jadi walaupun kita menangani yang 100 ini terus-terusan habis-habisan, kalau yang di luar tidak ditemukan dan tidak dikarantina, maka persoalan tidak akan selesai. Terus akan berjalan, positivity rate akan terus lagi berjalan. Jadi harus dilakukan tes yang maksimal. Saya kira pernah disampaikan kalau bisa tesnya 400.000. Kalau saya memakai analogi India itu mentes 2 juta orang sehari. Yang 4 kali kita. Jadi kita harusnya kalau dibagi 4, saya bisa tes 500.000 orang sehari. Hari ini saya lihat sudah 170.000 dibandingkan hari pertama 10.000. Tapi kalau dari 500.000 kan masih jauh. Hanya kalau sudah tes kemudian memang harus karantina. Atau isolasi mandiri, dan kita mesti waspada. Isolasi mandiri tidak bisa dilepas begitu saja, harus dalam pengawasan petugas lewat berbagai caranya. Dan tracing juga harus optimal. Satu kasus yang positif harus diperiksa, katakanlah nggak mau 30-15 orang di sekitarnya. Kalau dari 15 orang itu yang positif, yang 2 orang ini periksa lagi 15 orang di sekitarnya. Periksa lagi 15 orang di sekitarnya supaya pasti betul-betul di lapangan bisa terkendalikan dengan baik. Tidak makin lagi membebani, makin lagi di rumah sakit. Tentu saja vaksinasi berperan penting dan harus ditingkatkan, walaupun mungkin vaksinasi
tidak akan memberi hasil segera dalam 1-2 hari, tapi itu jelas bagian penting dari program ini. Dan ini sudah dilakukan di banyak negara. Belum ada vaksinasi juga orang melakukan public health and social measure serta test centris untuk menurunkan kasus di Eropa begitu, di Amerika begitu dulu. Walaupun sekarang diaktifkan lagi dengan adanya vaksinasi ini. Oke, Prof. Chandra Yoga, Prof. Zubairi, kita break dulu ya. Kita akan lanjutkan diskusinya usai jeda. Kami akan segera kembali sesaat lagi tetap di CNN Indonesia News. Zubairi Jurban, jadi bagaimana Prof? Kalau tadi kita dengar apa yang disampaikan oleh Pak Wagub Jawa Timur ya, karena Jatim kita lihat sebagai salah satu provinsi dengan angka kematian yang tinggi, ada beberapa langkah misalnya kemudian mengkonversi membangun rumah sakit darurat di beberapa tempat dan lain sebagainya. Apakah kemudian cukup sampai di situ, mungkin juga untuk semua wilayah lain, atau memang ada perlu intervensi yang lebih jauh lagi termasuk pengawasan terhadap pasien isoman tadi itu ya? Iya, jadi semuanya saya sampaikan memang kita harus total football. Rumah sakit darurat amat sangat penting dilipat gandakan jumlahnya. Kemudian tenaganya bisa dari beberapa hal sih. Saya kira masukan dari Fakultas Kedokteran UI itu bisa dimanfaatkan. Artinya mulai dari penempatan dokter spesialis, penempatan dokter umum, kemudian PPDS, kemudian untuk calon dokter yang segera lulus itu saya kira masih bisa dimaksimalkan untuk membantu menangani masalah. Selain juga memang ya oksigen jangan sampai kekurangan lagi, kemudian obat-obatannya. Nah kemudian kalau yang di awalnya ini memang kita harus cepat banget. Jadi memang untuk pergerakan masyarakat ini kan sebetulnya bisa dilihat dari kalau kita ada di jalan raya. Saat ini belum terlihat bahwa amat sangat sedikit, jadi masih lumayan banyak mobil-mobil kendaraan di jalan. Nah itu mestinya kita bisa disiplinkan untuk minimalkan pergerakan dari masyarakat itu. Baik, Prof. Hal yang masih soal isoman tadi, dengan angka kematian isoman yang cukup tinggi di beberapa daerah, apakah artinya Anda melihat ada mungkin pembiaran atau terlepas pengawasan dari pemerintah terhadap mereka yang melakukan isoman, padahal seharusnya dengan kondisi klinis yang sudah parah, tidak layak lagi isoman, seharusnya memang dibawa ke rumah sakit, tapi mungkin karena rumah sakitnya penuh sehingga tidak ada pilihan. Ya, jadi pertama misalnya masyarakat itu harus sadar bahwa semua yang isolasi mandiri harus toraks foto ronsen. Jadi ternyata banyak yang tanpa gejala atau gejala ringan namun ada pneumonia. Itu obatnya tentu berbeda dengan kalau tanpa radang paru. Satu. Yang kedua, yang isolasi mandiri juga perlu punya meter untuk mengukur saturasi oksigen yang relatif murah, harganya sekitar 300 ribuan. Jadi kalau mulai turun memang harus ke rumah sakit untuk bantuan. Kalau misalnya rumah sakitnya penuh, ya sekarang yang level berikutnya misalnya kalau di Jakarta ada asrama haji ataupun tower di Pasar Rumput atau yang lain. Kemudian rumah sakit tenda itu yang saya lihat di berbagai tempat sudah dibangun, baik di Jogja, di Gajah Mada maupun di berbagai tempat di Indonesia. Nah jadi masyarakat harus dipesan banget kalau saturasi oksigen turun, katakanlah kurang dari 92 misalnya, itu harus segera rumah sakit, perlu bantuan oksigen dan mungkin sekali karena perlu bantuan oksigen juga perlu bantuan obat yang namanya dexamethasone. Kemudian kalau ada pneumonia juga obat-obat vitamin sama yang biasa dikonsumsi tidak cukup. Mungkin sekali nanti dokter yang menentukan, mungkin sekali diperlukan obat virus Viravir atau Vigan atau yang lain. Intinya memang di satu pihak sekarang ini banyak sekali juga keluarga saya nggak bisa masuk, jadi dirawat di rumah, dalam maksudnya ada pneumonia. Kemudian cari Viravir susah banget, hanya rumah sakit. Jadi saya kira kebijakan pemerintah untuk membolehkan apotek biasa untuk menyediakan obat-obat
itu suatu keputusan yang bagus, mau segera dilaksanakan. Oke, baik. Prof. Chandra Yoga, bagaimana terakhir saya ke Anda, pemerintah kita semua memaknai ketika dihadapkan dengan data dan angka bahwa kita sudah ada di urutan teratas untuk kasus kematian, bahkan juga kasus harian, hal yang mungkin bagi sebagian orang ini tidak terprediksi, meskipun juga mungkin bagi sebagian lainnya juga ini sudah terbaca kondisinya. Saya kira sekarang tugas kita sama-sama untuk mengatasinya ya. Sekarang kita langsung bicara ke hilir saja angka yang tinggi ini. Satu, rumah sakit memang harus diperkuat dengan berbagai caranya. Ini juga bagus kita memperkuat pelayanan kesehatan primer. Jadi kasus itu tidak semua harus ke rumah sakit, pelayanan kesehatan primer disiapkan juga. Cuma memang harus diakui sekarang Puskesmas juga sedang sibuk-sibuknya untuk berbagai hal. Okay. Karena kalau kita bicara soal rumah sakit saja, tadi sudah saya singgung bahwa bagaimanapun obat bisa ditambah, oksigen bisa ditambah, tapi alat, maksud saya SDM itu yang penting. Tadi malam saya bicara dengan teman-teman di Persi, ada dengan pemikiran 3R SDM ini. 1, refungsi, 2, relokasi, 3, rekrutmen. Refungsi itu artinya petugas kesehatan yang tadinya menangani penyakit-penyakit atau masalah bukan COVID, kita mintalah sekarang menangani COVID. Saya misalnya banyak di rumah, saya berhubungan dengan orang yang isolasi mandiri di sekitar saya untuk memberikan guidance gitu lah. Itu refungsi dan itu paling mungkin dilakukan. Yang tadi Prof. Zubairi sampaikan, yang disampaikan oleh Forum Guru Besar UI itu, yang kita berdua juga ikut, itu memang antara lain memfungsikan maksimal habis-habisan semua tenaga yang kesehatan yang ada arah COVID. Walaupun memang ada penyakit lain juga yang mesti ditangani, di situ pengaturan. Yang kedua memang relokasi. Cuma relokasi ini mudah diucapkan tapi tidak mudah dilaksanakan. Memindahkan orang dari satu kota ke kota lain kan tidak mungkin. Kalau mau ada relokasi, mungkin dalam satu kota antar rumah sakit itu masih mungkin. Dan yang ketiga rekrutmen. Mau tidak mau harus tambah, dan ini bisa petugas kesehatan, bisa juga petugas non kesehatan. Misalnya saja kan untuk lapis-lapis tertentu ada petugas non kesehatan, misalnya saja vaksinasi, pendaftarannya kan nggak usah perawat yang bikin pendaftaran, yang ngatur kursi nggak usah perawat, kan begitu. Itu bisa dilakukan. Jadi itu 3 untuk di rumah sakit. Sementara untuk isolasi mandiri saya balik lagi ada 3 hal. Bagaimana aspek kesehatan, kedua bagaimana aspek kehidupan sehari-hari, dan ketiga bagaimana aspek mencegah kontak. Aspek kesehatan itu ada 4. Nomor 1 justru adalah melakukan check up. Maksudnya kita orang yang sakit itu melihat gejalanya dari pagi sampai sore, pagi dan sore gimana, punya pagi dan sore gimana, saturasi pagi dan sore gimana. Ini sebenarnya bahkan lebih penting dari obat karena dia bisa tahu ada perburukan apa enggak sehingga perlu pertolongan atau tidak. Itu satu dari kesehatan. Yang kedua dari kesehatan memang obat, tadi sudah dibahas Prof. Zubairi. Nah, ketiga, pola hidup bersih dan sehat. Artinya tetap olahraga, tetap makan yang bergizi dan sebagainya. Dan yang keempat memang harus ada tempat berbicara ya. Kalau toh nggak bisa ke rumah sakit, kalau nggak bisa ke puskesmas, mungkin ada saudara atau temannya saudara yang petugas kesehatan, itu harus diajak bicara untuk soal kesehatan ini. Nah, yang kedua tentang kehidupan sehari-hari, jangan lupa ini orang kalau pasti 2 minggu, makannya harus dijaga, spraynya harus tetap bersih, jangan sampai kepleset di kamar mandi, jangan sampai gara-gara ngecas setrum dan sebagainya, dan juga harus ada teman untuk berbicara, itu sangat penting. Kemungkinan berbicara sekarang kan bisa dengan HP, itu sangat penting. Dan yang ketiga memang harus mencegah jangan sampai kemudian menulari ke orang lain di rumahnya. Jadi pisah kamar, penggunaan masker, cuci tangan dan sebagainya. Itu hal-hal yang bisa dilakukan dan itu bisa sedikit banyak mengurangi beban sakit sehingga bisa juga mencegah kematian yang tidak perlu terjadi sebelumnya. Baik, Prof. Terakhir, kalau di India ada sebutan lockdown begitu ya, kemudian mungkin di negara lain ada movement control order misalnya. Meskipun di India juga kita lihat angkanya masih cukup tinggi untuk angka kematiannya masih sekitar di angka 700-an. Tapi apa yang bisa kita contoh paling tidak dari penerapan pembatasan sosial di negara lain yang kalau kita bandingkan dengan apa yang kita punya saat ini yaitu PPKM darurat? Kalau Anda tadi sebut India 800, ingat penduduknya itu 4 kali kita ya. Okay. Kalau hari ini meninggal 800, itu analoginya 200 di Indonesia gitu ya. Jadi beda jauh dengan 1000 kita gitu ya. Nah, soal pembatasan sosial ini kan ada berbagai derajatnya memang. India tahun lalu waktu saya tinggal di India lockdown seluruh negara dan itu memang nampaknya tidak mungkin. Akhirnya sekarang dia lockdown parsial ya. Kota by kota, maksudnya negara bagian dan itu di lockdown sambil mengikuti perkembangan apa yang ada. Maksud saya perkembangan epidemiologi yang ada. MCO seperti disebut tadi movement control order di Malaysia itu
dinaikkan dengan target turun harus di bawah 4.000, begitu turun di bawah 4.000 baru akan dievaluasi lagi. Nah sekarang kita punya PPKM darurat, jadi daripada kita mengubah, laksanakan PPKM darurat ini dengan betul-betul ketat begitu sesuai dengan aturannya, dan kemudian evaluasi apakah situasinya bagaimana pada tanggal 20. Kalau kita lihat kecenderungan sekarang kan angkanya masih terus meningkat, positivity rate terus meningkat, itu semua harus jadi masukan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. PPKM darurat yang sudah ada, maksudnya secara maksimal. Saya punya contoh satu saja. Misalnya ada gedung 10 lantai. Di lantai 10 ada kantor esensial. Dia masuk kerja. Oke lah, orang itu masuk ke lantai 10. Tapi kan terpaksa tukang parkir masuk juga. Satpam terpaksa masuk juga walaupun nggak kerja di kantor itu. Yang ngurusin lift terpaksa masuk juga. Sehingga bukan hanya yang kerja di lantai 10, akhirnya banyak orang yang akhirnya terpaksa masuk kerja karena ada orang itu. Ya, jadi itu hal seperti itu mungkin masih bisa diperketat, bukan mungkin. Saya appeal masih bisa diperketat sehingga kita masih bisa membatasi kontak orang semaksimal mungkin sambil dinilai angkanya. Kan ada secara Google bisa dinilai gerakan orang dengan jumlah kasus. Itu yang memutuskan apa yang perlu terjadi pada tanggal 20 Juli yang akan datang. Oke, kita dorong pemerintah, baik pusat dan juga daerah untuk mengoptimalkan vaskes yang ada, nakes juga, alat kesehatannya, dan masyarakat untuk lebih disiplin dengan apa yang kita punya saat ini, yaitu PPKM darurat. Mudah-mudahan dengan semua yang sudah diupayakan bisa menekan angka kematian dan juga angka penambahan kasus harian yang sangat tinggi ini. Terima kasih banyak Prof. Chandra Yoga Aditama, Prof. Zubairi Jurban sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini di CNN Indonesia. Selamat malam, sehat selalu Prof. Terima kasih. Selamat malam. Kami akan segera kembali sesaat lagi, tetap di CNN Indonesia Newscast.